Bab 5 membahas theoretical framework dan hypothesis development sebagai pondasi penting dalam penelitian bisnis. Kerangka teori adalah struktur konseptual yang menjelaskan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling berhubungan berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya. Dengan kerangka teori, peneliti dapat menunjukkan arah penelitian, membangun logika, serta memperkuat argumen ilmiah. Selanjutnya, pengembangan hipotesis merupakan langkah untuk menurunkan dugaan atau proposisi yang bisa diuji secara empiris. Hipotesis muncul dari hubungan antar variabel yang didukung oleh teori maupun bukti sebelumnya. Dengan hipotesis, penelitian memiliki fokus yang lebih jelas, serta dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Sebagai contoh di Indonesia, penelitian tentang pengaruh kualitas layanan digital bank terhadap kepuasan nasabah dapat membangun kerangka teori dari model SurfQual dan teori kepuasan pelanggan. Dari kerangka teori tersebut, peneliti bisa mengembangkan hipotesis seperti Hasad, keandalan layanan digital bank berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. H2, kemudahan penggunaan aplikasi mobile banking berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Dengan begitu, kerangka teori memberikan konseptual, sementara hipotesis pada planning teori dan data and series. Penelitian deduktif berangkat dari hal yang umum menuju hal yang spesifik. Artinya, penelitian dimulai dari teori yang sudah ada, kemudian diturunkan menjadi hipotesis yang dapat diuji. Setelah hipotesis disusun, peneliti mengumpulkan data melalui observasi atau survei untuk melihat apakah data tersebut mendukung atau menolak hipotesis. Pendekatan ini sering disebut top-down approach, karena alurnya bergerak dari kerangka teori menuju bukti empiris. Sebagai contoh, di Indonesia, teori teknologi acceptance model M digunakan untuk meneliti adopsi aplikasi mobile banking. Dari teori tersebut diturunkan hipotesis, misalnya, perceived usefulness berpengaruh positif terhadap niat menggunakan aplikasi. Setelah itu, peneliti menguji hipotesis dengan mengumpulkan data dari nasabah bank melalui kuesioner. Dengan demikian, penelitian deduktif memastikan bahwa studi yang dilakukan memiliki dasar teori yang kuat, sekaligus saya mudah untuk memperhitung dan lebih. Kerangka teori adalah representasi keyakinan peneliti mengenai bagaimana suatu fenomena, variabel, atau konsep saling berhubungan satu sama lain. Kerangka teori biasanya diwujudkan dalam bentuk model yang menunjukkan arah hubungan antar variabel. Selain itu, kerangka teori juga menjelaskan alasan mengapa peneliti meyakini adanya hubungan tersebut yang didasarkan pada teori yang sudah mapan atau temuan penelitian sebelumnya. Dengan kata lain, kerangka teori tidak hanya menggambarkan apa yang berhubungan dengan apa, tetapi juga mengapa hubungan itu terjadi. Sebagai contoh di Indonesia, penelitian tentang pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja dapat digambarkan dalam kerangka teori. Modelnya menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berhubungan positif dengan motivasi kerja dan motivasi kerja pada gilirannya berhubungan positif dengan kinerja karyawan. Penjelasannya didukung teori motivasi Herzberg dan teori kepemimpinan Bess. Dengan demikian, kerangka teori memberikan gambaran konseptual justifikasi ilmiah terhadap hubungan antar variabel dalam penelitian. Langkah dasar dalam menyusun kerangka teori dimulai dari 3 hal penting. Pertama, identifikasi dan beri label variabel dengan tepat. Variabel harus didefinisikan secara jelas, apakah termasuk variabel independen, dependen, moderasi, atau mediasi. Hal ini mencegah kebingungan dalam analisis. Kedua, nyatakan hubungan antar variabel dengan cara merumuskan hipotesis. Hipotesis menjadi bentuk dugaan ilmiah yang bisa diuji secara empiris dan harus sesuai dengan teori yang mendasarinya. Ketiga, jelaskan bagaimana atau mengapa hubungan tersebut diharapkan terjadi. Penjelasan ini biasanya didukung oleh teori, logika konseptual, maupun hasil penelitian terdahulu. Sebagai contoh di Indonesia, penelitian tentang pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku menabung mahasiswa dapat disusun sebagai berikut. Variabel independen, literasi keuangan.
Variabel dependent perilaku menabung. Hipotesis, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku menabung mahasiswa. Penjelasan, teori perilaku konsumen menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan finansial seseorang, semakin baik pula keputusan mereka dalam mengelola uang. Dengan mengikuti langkah ini, penelitian menjadi lebih sistematis, terarah, dan memiliki dasar teoritis yang kuat. Variabel adalah setiap konsep atau konstruk yang nilainya dapat berubah atau bervariasi dalam penelitian. Ada beberapa jenis variabel utama yang perlu dipahami. Pertama, variabel dependent atau dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi oleh faktor lain. Variabel ini menjadi fokus utama yang ingin dijelaskan peneliti. Kedua, variabel independent atau independent variable adalah variabel yang mengaruhi variabel dependent. Variabel ini menjadi faktor penyebab atau penjelas dalam penelitian. Ketiga, variabel moderasi atau moderable adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independent dan dependent. Keempat, variabel mediasi atau mediating variable adalah variabel yang menjembatani hubungan antara variabel independent dan dependent, sehingga efek independent ke dependent terjadi melalui variabel ini. Sebagai contoh di Indonesia, penelitian tentang pengaruh kualitas layanan digital bank terhadap loyalitas nasabah dapat dijelaskan sebagai berikut. Variabel dependent, loyalitas nasabah. Variabel independent, kualitas layanan digital. Variabel moderasi, usia nasabah, karena pengaruh kualitas layanan bisa berbeda antara generasi muda dan generasi tua. Variabel mediasi, kepuasan nasabah, yang menjelaskan bagaimana kualitas layanan digital memengaruhi loyalitas. Dengan pahami jenis-jenis variabel, peneliti membuat model penilaian yang bersifat intensif. Variabel dependent adalah variabel yang menjadi fokus utama penelitian. Tujuan dari suatu penelitian adalah untuk memahami, memprediksi, atau menjelaskan variasi dari variabel ini. Peneliti biasanya merancang pertanyaan penelitian dan hipotesis dengan berpusat pada bagaimana DV dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Variabel independent adalah variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependent, baik secara positif maupun negatif. Dengan kata lain, variasi pada DV dapat dijelaskan atau diprediksi oleh keberadaan EV. Sebagai contoh di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada UMKM kuliner. Variabel dependent, kepuasan konsumen. Variabel independent, harga produk dan kualitas produk. Dalam penelitian tersebut, kepuasan konsumen menjadi pusat perhatian, sedangkan harga dan kualitas produk diasumsikan memengaruhi tingkat kepuasan tersebut. Gambar ini menunjukkan contoh hubungan antara variabel independent IV dan variabel dependent DV. Variabel independent adalah ketersediaan buku panduan atau manual referensi. Variabel dependent adalah jumlah produk yang ditolak atau cacat, number of rejects. Artinya, semakin tersedia manual referensi yang lengkap bagi karyawan, semakin berkurang kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan, sehingga jumlah produk yang ditolak dapat menurun. Contoh di Indonesia, pada sebuah pabrik tekstil di Bandung, ketersediaan Standard Operating Procedures SOP yang jelas dan mudah diakses oleh operator mesin dapat mengurangi jumlah kain cacat. Dengan adanya pedoman yang bisa dirujuk, pekerja lebih mudah mengikuti standar kualitas sehingga tingkat penolakan produk menjadi lebih rendah. Dengan demikian, model ini menggambarkan secara sederhana bagaimana satu variabel E dapat memengaruhi variabel lain, DV, dalam penelitian bisnis maupun industri. Variabel moderasi adalah variabel yang memengaruhi arah dan atau kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.
Moderator bisa bersifat kualitatif, misalnya jenis kelamin, ras, atau kelas sosial. Moderator juga bisa bersifat kuantitatif, misalnya tingkat penghargaan atau insentif yang diberikan. Peran moderator sangat penting karena dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Contoh sederhana, pada gambar ditunjukkan interest and inclination sebagai variabel moderasi, MV. Artinya, minat dan kecenderungan individu dapat memengaruhi seberapa kuat hubungan antara faktor penyebab IV dengan hasil. Sebagai contoh di Indonesia, penelitian tentang pengaruh pelatihan digital marketing terhadap kinerja UMKM bisa dimoderasi oleh usia pemilik usaha. Pelatihan mungkin sangat berpengaruh pada kinerja UMKM yang dimiliki generasi muda, tetapi pengaruhnya lebih lemah pada pemilik usaha yang lebih senior dan kurang familiar dengan teknologi. Dengan demikian, moderator membantu peneliti memahami lebih dalam kondisi di mana suatu hubungan menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Variabel mediasi adalah variabel yang muncul di antara variabel independen IV dan variabel dependen DV, berperan sebagai perantara dalam hubungan keduanya. Dengan kata lain, variabel independen memengaruhi variabel mediasi terlebih dahulu, lalu variabel mediasi inilah yang selanjutnya memengaruhi variabel dependen. Proses ini membuat hubungan antara IV dan DV tidak bersifat langsung, tetapi melalui jalur variabel mediasi. Pada gambar, workforce diversity, keragaman tenaga kerja, sebagai IV memengaruhi creative synergy, sinergi kreatif, yang bertindak sebagai variabel mediasi. Selanjutnya, sinergi kreatif memengaruhi efektivitas organisasi sebagai DV. Contoh di Indonesia, penelitian tentang pengaruh pelatihan karyawan terhadap kinerja organisasi dapat menggunakan motivasi kerja sebagai variabel mediasi. Pelatih meningkatkan motivasi mediator dan motivasi yang meningkat, pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, variabel mediasi membantu menjelaskan bagaimana mengapa suatu pengaruh dari IV terhadap DV bisa terjadi. Hipotesis adalah suatu proposisi yang dapat diuji secara empiris. Ia merupakan pernyataan ilmiah yang berhubungan dengan relasi antar variabel dan dapat dibuktikan melalui pengumpulan serta analisis data. Sebuah hipotesis yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, cukup memadai untuk tujuan penelitian. Kedua, dapat diuji secara empiris. Ketiga, lebih baik daripada alternatif atau saingannya dalam menjelaskan fenomena. Hipotesis bisa bersifat directional, yaitu menyatakan arah hubungan antar variabel, misalnya positif atau negatif. Hipotesis juga bisa non-directional, hanya menyatakan adanya hubungan tanpa menentukan arahnya. Contoh di Indonesia, penelitian mengenai pengalitas pelayanan pada transportasi online dapat dirumuskan. Hipotesis directional, kualitas pelayanan pengemudi Gojek berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis non-directional, terdapat hubungan antara kualitas pelayanan pengemudi Gojek dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, hipotesis berfungsi sebagai jembatan antara teori dan pengujian empiris dalam penelitian. Kerangka ini menunjukkan hubungan kualitas layanan, service quality, sebagai variabel independen, kepuasan pelanggan, customer satisfaction, sebagai variabel mediasi, dan perpindahan pelanggan, customer switching, sebagai variabel dependen. Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah HASAT, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik kualitas layanan, semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan. 2. Kepuasan pelanggan berpengaruh negatif terhadap perpindahan pelanggan. Semakin tinggi kepuasan pelanggan, semakin kecil kemungkinan pelanggan berpindah ke penyedia lain. HD, kepuasan pelanggan memediasi hubungan antara kualitas layanan dan perpindahan pelanggan. Kualitas layanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan pelanggan berpindah. Contoh di Indonesia, pada layanan e-wallet seperti OVO, Dana, atau GoPay, kualitas layanan berupa kemudahan transaksi, kecepatan top-up, dan keamanan aplikasi dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Jika pengguna puas, mereka cenderung tidak berpindah ke aplikasi lain meskipun ada promosi dari pesaing.
Dengan demikian, kepuasan pelanggan bertindak sebagai perantara dalam menurunkan kecenderungan customer switching. Kerangka ini menunjukkan hubungan kualitas layanan, service quality, sebagai variabel independen, kepuasan pelanggan, customer satisfaction, sebagai variabel mediasi, dan perpindahan pelanggan, customer switching, sebagai variabel dependen. Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah, hasad, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik kualitas layanan, semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan. 2. Kepuasan pelanggan berpengaruh negatif terhadap perpindahan pelanggan. Semakin tinggi kepuasan pelanggan, semakin kecil kemungkinan pelanggan berpindah ke penyedia lain. HD. Kepuasan pelanggan memediasi hubungan antara kualitas layanan dan perpindahan pelanggan. Kualitas layanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan pelanggan berpindah. Contoh di Indonesia, pada layanan e-wallet seperti OVO, Dana, atau GoPay, kualitas layanan berupa kemudahan transaksi, kecepatan top-up, dan keamanan aplikasi dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Jika pengguna puas, mereka cenderung tidak berpindah ke aplikasi lain meskipun ada promosi dari pesaing. Dengan demikian, kepuasan pelanggan bertindak sebagai perantara dalam menurunkan kecenderungan customer switching. Argumentasi dalam penelitian menjelaskan dasar pemikiran mengapa hubungan atau hipotesis tertentu diharapkan terjadi. Hubungan yang dihipotesiskan merupakan hasil integrasi dari dua hal utama. Pertama, penelitian exploratory research, yaitu studi awal yang memberikan wawasan mengenai variabel-variabel penting, pola hubungan, dan temuan awal yang bisa dijadikan landasan bagi penelitian lanjutan. Kedua, akal sehat dan penalaran logis, common sense and logical reasoning, yang memastikan bahwa hipotesis tidak hanya berdasarkan teori semata, tetapi juga masuk akal dalam praktik kehidupan nyata. Contoh di Indonesia, penelitian tentang pengaruh promosi digital terhadap keputusan pembelian produk UMKM. Dari penelitian eksploratory, ditemukan bahwa media sosial seperti Instagram dan TikTok berperan besar dalam meningkatkan visibilitas produk. Secara akal sehat dan logis, semakin sering konsumen melihat iklan produk, semakin besar kemungkinan mereka tertarik membeli. Dengan demikian, argumentasi menghubungkan hasil penelitian terdahulu dan logika praktis, sehingga hipotesis yang diajukan menjadi lebih meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.